Jadi ini masih jelas ya. Jadi saat ya, Anda juga nggak nyangka ya ada di Anda pikir nyebutkan kaidah-kaidah hajab. Ternyata kok jelasin bagian jad indal jumhur. Kan kita sebelumnya pernah jelasin ya bahwa kakek ini kalau indal jumhur itu perlu dibedakan kondisinya, apakah ada ikhwa asyikok atau tidak kan gitu. Kalau ada ikhwa asyikok dia punya bagiannya sendiri. Nah, ini yang akan kita jelasin. Kalau enggak ada, maka bagiannya sama seperti ayah. Contoh kalau kita buat misalnya zaujah jad. Maka langsung saja zaujahnya 1/8. Jadnya apa? Asobah. Kenapa? Karena enggak ada keturunan. Artinya di sini kakek selama tidak ada ayah dan enggak ada saudara kandung dan juga saudara sebapa, ya bagiannya seperti ayah. Apa itu? Asobah di sini dia. Kenapa? Enggak ada keturunan. Nah, sekarang permasalahannya saat ya, kalau ada saudara kandung sama sebapa. Kalau ada saudara kandung sama sebapa, tahu Ustaz ya? Maka indal jumhur kakek udah bagiannya nggak sama lagi seperti ayah. Bagiannya gimana? Nah, nanti ada ini anak coba sederhanakan. Jadi ada kondisinya begini. Kalau ada jad ma'al apa saat nih bahasanya? Ma'al ikhwah li ghairil tadi. Maknanya apa berarti? Asyiqa auliab, baik yang lakinya atau perempuan. Itu nanti kondisinya, nanti dilihat gini. Lam yakun ma'ahum sohibul farad atau kana ma'ahum sohibul farad. Ada sohibul farad atau enggak? Kalau enggak ada, kita mulai. Dari enggak ada. Enggak ada itu maksudnya gimana, Sat? Berarti di masalah hanya ada kakek sama apa, Sat? Sama Pak. Salah satu dari ikhwah tadi yang kandung atau misah bapak. Baik laki atau perempuan. Contoh. Bil misal ya tadiul maqal. Ada orang meninggalkan jad, meninggalkan akh syakik. Indal Hanafiyah, Sat, simple. Al jad kal ab. Maka gimana? Yang dapat harta di sini apa? Kakek semuanya, kakek. Akh syakik itu mana, Sat? Mahjub bil jad. Kenapa? Jad itu kan ubuah. Ya kan? Akh syakik itu apa, Sat? Ukhuwah. Al ubuwah muqaddamah minal apa? Bil ukhuwah. Indal Hanafiyah simple. Makanya kalau pakai Hanafiyah monggo gitu kan. Nah, sampaikan dari awal gitu kan antum kan. Cuman kalau indal jumhur enggak, Sat. Kasus kalau begini kakek bukan asobah, Sat. Belum tentu asobah. Jadi gitu, Sat. Jadi kalau misalkan lam yakun ma'hum sahibul farad, kasusnya seperti ini. Kan enggak ada lagi nih, enggak ada sahibul farad berarti kan? Maka, Sat, kakek itu punya dua bagian, tapi kita buat 3 keadaan. Ini yang dijelaskan sama Syekh. Ima nanti dia dapat muqasamah. Ini kita jelasin bagian kakek saja. Kalau bagian saudara, saudara ma'al jad asobah. Itu udah kaidah. Al ikhwah ma'al jad asobah. Di sini loh saat indal jumhur. Jadi yang dibahas ini semuanya adalah bagian kakek. Jadi kakek itu nanti kalau dia bersama ikhwah walam yakun ma'hum sahibul fardil akhor, enggak ada ahli waris yang lain, maka kakek itu imam muqasamah, imma thuluth, imma at-taswiyah. At-taswiyah bainahuma. At-taswiyah bainahuma. Taswiyah bainahuma maksudnya apa? Bainal muqasamah wa thuluth. Jadi asalnya gini, bagian kakek itu 2. Dicari mana yang paling besar. Dikasih mana yang paling besar dari 2 bagian ini. Jadi asalnya kalau kita dapatin masalah gini, dicari satu-satu. Cari pakai muqasamah, cari pakai tulus. Anda jelasin dulu, apa itu muqasamah? Muqasamah itu kita jadikan kakek seperti saudara. Kalau kandung kita anggap dia seperti saudara kandung. Kalau saudaranya nanti misalnya kan bukan akh syakik tapi akh li'ab. Seolah kakek itu akh li'ab. Alias dia asobah. Ini muqasamah. Jadi muqasamah itu kita jadikan kakek seperti akh. Ja'lul jaddi kal akh. Ini namanya muqasamah. Jadi dia mendapatkan asobah. Jadi asli dicari satu-satu saja.
Oh berarti ada dua nih bagiannya, muqasamah. Masukkan muqasamah dulu. Berarti kita anggap kakek seperti aksyakik. Ibarat ada orang meninggal, meninggalkan dua aksyakik. Maka nanti asul masalahnya dua. Nanti ini jadi pelajaran kita ya, nanti taksir. Dua, berapa berarti? Satu, satu. Kalau pakai muqasamah, berapa bagian kakek? Setengah. Tapi kalau pakai tulus, berapa bagian kakek? Sepertiga. Berarti mana yang lebih besar antara muqasamah sama tulus? Muqasamah. Paham, Ustaz? Jadi asalnya dicari salah satu. Dicari salah satu, pakai muqasamah bagaimana, pakai tulus bagaimana, yang paling besar itulah yang kita utamakan, kita pakai. Kita selesaikan masalahnya dengan itu. Sudah? Asal dicari salah satu. Contoh lain misalkan. Ada orang meninggal, meninggalkan kakek, meninggalkan 3 aksyakik. 3 aksyakik. Sudah, Ustaz ya? Kalau pakai muqasamah gimana? Kita bayangkan saja ada aksyakik yang lain, berarti asul masalahnya 4, 1, 3. Oh, kakeknya berapa yang penting? Dapat 1/4. Tapi kalau pakai tulus, berapa kakek dapat? 1/3. Mana yang lebih besar, Ustaz? Jelas pakai 1/3. Maka nanti kita kasih kakek apa? Selesaikan masalahnya dengan apa? 1/3. Enggak pakai apa? Muqasamah. Oke? Aslinya begitu, dicari satu-satu. Cuman ulama udah nuliskan rumusannya. Antum nggak perlu lagi nyari satu-satu, capek. Cari muqasamah, cari tulus. Nggak. Ada dobitnya. Untuk menentukan muqasamah lebih besar, atau tulus lebih besar, atau malah sama. Apa, Ustaz? Fokusnya ke jumlah ikhwah. Fokusnya ke jumlah ikhwah. Lihat jumlah saudara yang ada. Gimana Ustaz ngelihatnya? Dilihat aja gitu? Nggak. Lihat. Kita bandingkan dengan kelipatan kakek. Jadi ada yang namanya di'ful jad. Kelipatan kakek itu kalau saudaranya laki-laki sama dengan 2. Ini rumus dulu, Anda kasih tahu. Kelipatan kakek itu kalau saudaranya semuanya laki-laki, nggak ada yang perempuan, dia sama dengan 2. Paham? Kalau semuanya, kalau ada yang perempuan, maka kelipatan kakek sama dengan 4. Jadi anak rumusin. Kelipatan kakek itu di'ful jaddi apa? Kalau semuanya laki-laki, nggak ada yang perempuan, sama dengan 2. Tapi kalau ada yang perempuan, maka dia sama dengan 4. Jadi antum lihat jumlah ikhwahnya, antum muqaronah dengan kelipatan kakek ini tadi. Sudah? Kelipatan kakek bagaimana antum menentukannya tadi? Lihat tadi. 2 atau 4-nya. Lihat apakah semuanya laki-laki atau ada perempuan? 2. Anda kasih contoh di kasus kita ini. Tahu Ustaz ya? Ini untuk praktek. Ustaz, berapa jumlah ikhwah? Berapa jumlah ikhwah? Hah? Enggak. Jumlah ikhwah. Jumlah ikhwahnya berapa? 3. Hah? Jumlah ikhwah 3. Kelipatan kakek berapa? Kelipatan kakek 2. Pertanyaannya. Berarti jumlah ikhwah kalau kita bandingkan lebih besar, kecil atau sama daripada kelipatan kakek? Lebih besar. Nanti dikeluarkan rumus. Kalau lebih besar, pasif tulus lebih berhak diberikan kepada kakek. Jadi nanti ada rumus gini, Ustaz. Muqasamah ada rumusnya. Apa? Idza kana adadul ikhwah aqalla min di'fai al-jad. Ini rumus, Ustaz. Atau bisa lihat nanti di kitab Tashilul Farid punya Syekh Ibnu Utsaimin. Idza kana adadul ikhwah aqal, itu muqasamah. Tapi kalau apa, Ustaz? Idza kana adadul ikhwah apa, Ustaz? Aktsar min di'fai apa? Min di'fai al-jad, maka tulus. Taswiyah kapan? Idza kana adadul ikhwah musawiyan. Musawiyan limadha? Lidi'fai al-jad. Maka taswiyah. Taswiyah itu maksudnya apa? Antum kasih muqasamah boleh, selesaikan masalah muqasamah boleh, selesaikan dengan tulus juga boleh, pasti sama besar. Maka di kasus kita ini, kenapa tadi pakai tulus lebih besar? Kenapa? Karena jumlah ikhwahnya 3,
kelipatan kakek sama dengan 2 karena saudaranya laki-laki. Kita bilang tadi, kalau saudara laki-laki kelipatan kakek sama dengan 2. Paham? Paham Ustaz? Maka ketika kita bandingkan jumlah saudara 3 kelipatan 2. Oh berarti jumlah saudara lebih besar daripada kelipatan kakek. Kalau lebih besar maka gimana? Sulus itu afdol daripada sama. Tapi di contoh kasus yang sebelumnya. Orang meninggalkan jad, meninggalkan akh syakik. Lihat tadi Ustaz, nggak perlu dicari satu-satu. Apa fokusnya? Lihat jumlah saudara. Berapa? 1. Pertanyaannya, kelipatan kakek berapa? 2. Kenapa? Karena saudaranya hanya laki-laki. Tahu Ustaz ya? Ketika dibandingkan jumlah saudara 1, kelipatan kakek 2. Berarti lebih kecil. Maka muqasamah pasti afdol. Kasus lagi misalkan. Orang wafat meninggalkan 3 ukhtun syakikoh. Lihat jumlah saudara. Berapa? 3 ukhtun syakikoh. Kelipatan kakek berapa Ustaz kalau saudaranya perempuan? 4. Maka 3 itu lebih kecil daripada 4. Maka apa Ustaz? Muqasamah afdol. Buktikan nanti. Hah? Gak akan salah. Ini matematika soalnya. Buktikan tes gitu kan. Hasil masalah berapa? 5. Kan kalau muqasamah kan maknanya kakek dianggap sebagai akh syakik. Ibarat kalau ada akh syakik, ada ukhtun syakik. Dihitung 2 enggak akh syakiknya? Iya. 2, 3. Berapa dapatnya? 2/5. Ini kalau pakai apa? Muqasamah. Tapi kalau pakai Kalau pakai sulus berapa? Kita buktikan. Ada jad, ada 3 ukhtun syakikoh. Jadnya kita kasih 1/3. Kan rumusnya tadi, al-ikhwah ma'al jad asobah. Ya kan? Berarti asul masalah 3. Sudah kan? Berapa? 1, 2. Ya, nantilah masalah ingkisar nanti tasihnya kita pelajari. Ya ala kulli hal, berapa jatah kakek? Intinya dapat 1/3. 2/5 itu lebih besar daripada apa, Ustaz? 1/3. Gimana buktikannya? Samakan penyebutnya gitu kan? Samakan penyebutnya, Ustaz. Sama-sama kali berapa misalkan? Sama-sama nyamakan penyebutnya gimana, Ustaz? 15. Misalkan dijadikan 15 gitu ya. Berarti kalau dibuat 15, yang ini 5/15 gitu ya. Kalau yang di atas apa? 6/15. Kan berarti 6/15 lebih besar daripada apa? 5/15. Asal. Pentingnya matematika. Kadang-kadang saya nggak penting kali apa itu kan. Buka lagi kitab-kitab SD itu nggak perlu. Nah, jadi ini beliau jago tadi kan. Jadi kayak 1/3 udah jadikan saja sama kan. Jadi yang 1/3 dikali 5 jadi 5/15. Yang 2/5 dikali 3 biar jadi 15 penyebutnya tadi. Kalau yang 2/5 ya kali 3 lah. Jadinya berapa? 6/15. Kalau yang 1/3 dikali 5 biar jadi 15. Jadi 5/15. 6/15 lebih besar. Nah, Ustaz, jadi 2/5 lebih besar. Artinya muqasamah lebih afdol. Nah, ini karena rumus tadi. Itu yang dijelaskan Syekh. Coba Ustaz, bacakan. Jadi kata Syekh, fa innahu ila apa? Jadi kata Syekh, wa dhahaba ashabuna wa malikun wasyafi'iyyu ila annal jadda la yahjubuhum la yahjubu al ikhwatal asyiqa auli ab. Fa innal jadda idza lam yakun ma'hum sahibu fardin. Itu tadi. Idza lam yakun ma'hum sahibu fardin. Ini kondisi yang pertama. Enggak ada sahibul farad, enggak ada ahli waris yang lain. Maka kakek itu gimana bagiannya? U'tiya al jaddu thulutsat tarikah. Kakek itu kita kasih 1/3. Kapan kakek dikasih 1/3? Kata Syekh, in kanal ikhwatu aktsara min mithlai al jad. Mithlai jad maksudnya min di'fai al jad. Kelipatan kakek. Kapan kita kasih tulus? Kalau jumlah ikhwah lebih besar dari kelipatan kakek.
Tahu saat kelipatan kakek 2 kalau saudaranya semuanya laki-laki sama dengan 4 kalau ada yang perempuan. Nah gitu ya, itu rumus Ustaz. Itu dikasih tulus. Tulusnya berarti lebih afdol itu daripada muqasamah. Kalau jumlah ikhwah aktsar min mithlih. Wa yuqasimuhum. Yuqasimuhum maksudnya apa? Tadi si kakek itu yuqasimul ikhwah, berbagi dengan ikhwah. Dia juga menjadi asobah. Tahu Ustaz? Wa yuqasimuhum ingkanal ikhwah aqalla min mithlih. Kalau saudara tadi apa Ustaz? Lebih kecil daripada kelipatan kakek. Maka dia apa? Muqasamah. Sudah? Kalau sama, jadi kan lebih besar, lebih kecil. Kalau sama nanti taswiyah. Mau dikasih muqasamah bisa, tulus juga bisa. Karena pasti akan sama besar. Paham? Terus kata Syekh, wa in kana ma'hum sahibu fardin, itu kondisi kedua. Idza kana ma'hum sahibu fardin, maka kata Syekh, ini Syekh enggak mau merinci seperti yang ini karena kan beliau tahu oh ini panjang jadi udah ini simpel kata Syekh gini. U'tiya al-jaddu, maka kakek jadi kalau ma'hum sahibul fardin maknanya gimana Ustaz? Misalkan nih contoh, ada orang meninggalkan bintun, meninggalkan jaddun, meninggalkan akh-syakik. Jadi contoh apa Ustaz? Ada jad ketemu ikhwah, ada sahibul farad yang lain. Ma'ahum sahibul farad. Kalau kondisinya seperti ini, sebenarnya bisa juga dirumus-rumusan kayak gini Ustaz. Cuman kita pilih yang disebutkan Syekh. Biar cepat kan? Kata Syekh gini, u'tiyal jaddu, maka kondisinya kalau ada sahibul farad yang lain, kakek itu dikasih apa? Al-hadda, al-aktsar minal muqasamah au thulutsil baki au sudusit tarika. Jadi kakek itu punya 3 kemungkinan bagian. Muqasamah, thulutsul baki, sudus. Carilah yang paling besar mana, cari satu-satu. Kalau misalkan kita punya contoh tadi, bintun, jad, aksyakik. Selesaikan dulu pakai muqasamah. Berapa dapat kakek? Udah dapat tes pakai thulutsul baki. Berapa dapat kakek? Dapat tes pakai sudus. Berapa dapat kakek? Dibandingkan mana yang paling besar? Itulah yang kita pilih untuk menyelesaikan apa? Masalahnya. Oleh al-ahad al-aktar. Aslinya gitu juga tuh. Yang tadi lam yakun ma'um sahibul farad, cari satu-satu. Cuman ulama pun itulah San. Kita harus berterima kasih ya, jazahumullah khairan, udah merumuskan demikian San. Jadi kita nggak perlu lagi nyari satu-satu, cari mana yang paling besar. Karena mereka juga sudah memikirkan itu, tinggal kita tetapkan saja, fokus kepada rumusannya. Oh tinggal lihat jumlah ikhwah. Di sini sebenarnya juga sama, cuman saya tahu juga akan panjang kalau ditafsir. Beliau pun bilang carilah satu-satu, mana yang paling besar. Dari muqasamah, thulutsul baki sama sudus. Nah, itu saja. Fa illam tabqa al-furudu syai'an minat tarikati au kanal baki sudusat tarikati fa aqalla furida lil jaddi as-sudusu wa saqatal ikhwah. Nah, jadi saya bikin ya ini satu rumusan ya, ini penting sebenarnya di mirathul jaddi mal ikhwah. Jadi kalau misalkan gini saja, enggak ada sisa sama sekali. Lam tabqa al-furud syai'an. Jadi sahibul farad yang ada sudah menghabiskan harta. Jadi enggak ada sisa lagi. Au kanal baki sudusat tarikah, atau ternyata bakinya hanya sudus. Atau bahkan kurang, fa'aqallah, bahkan kurang dari sudus, 1/7, 1/8. Furidha lil jaddi sudus, maka kakek wajib dikasih 1/6, ikhwahnya nangis. Jadi saat intinya begini, di miratul jaddi mal ikhwah pun ternyata kakek ini lebih dimanja daripada ikhwah. Itu saja. Mukatanya dalil jumhur itu apa? Salah satu alasan jumhur, masuk kakek udah tua, tapi tetap aja kakek didahulukan di sini, San. Jadi di kondisi misalkan nggak ada lagi sisa. Nggak ada lagi sisa. Ada kakek, ada sahibul farad yang lain. Sahibul farad yang lain sudah menghabiskan itu. Sudah menghabiskan apa? Harta. Nggak ada lagi sisa. Tetap kakek wajib kita kasih 1/6. Pokoknya kakek itu bagiannya nggak boleh kurang dari 1/6. Tetap aja gitu. Atau misalkan sisanya hanya 1/6. Ya udah berarti 1/6 itu siapa? Itu kakek. Ikhwahnya gimana? Nangis. Atau bahkan kurang dari 1/6, tetap kakek kasih 1/6, ikhwahnya gimana? Nangis. Kan ikhwah kan rumusnya apa? Rumusnya al-ikhwah ma'al jad asobah.
Nggak ada selesai sudah. Jadi ini yang ingin disampaikan Syekh. Ya ini tentunya butuhlah contoh biar menjelaskan. Cuman ya ana lihat ya cukuplah kan. Aukanal baki sudosat tarikah fa'akol furidolil jaddi as-sudusu wasaqotol ikhwah. Terakhir Ustaz, al-mas'alah al-musyarrakah. Al-mas'alah al-musyarrakah ini salah satu masalah mulaqabah. Jadi dia sudah jadi masalah populer terlakop dengan musyarrakah. Musyarrakah itu berarti terjadi tasyrik. Atau disebut juga nanti dengan masalah masalah himariyah. Masalah himariyah, himar. Disebut juga dengan masalah hajariyah. Banyak nih penamaan masalah musyarrakah ini, tapi yang paling masyhur musyarrakah atau mustarikah, mustarokah, musyarikah, banyak namanya. Himariyah. Kenapa disebut dengan himariyah? Jadi ceritanya gini. Sabab nuzul masalahnya. Jadi ada beberapa saudara kandung lah, nih ada saudara kandung dari si yang meninggal itu minta untuk diselesaikan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ada satu masalah diselesaikan, masalahnya itu terdiri daripada suami, ya, suami, ibu, dua saudara seibu sama ya saudara kandung itu, entah satu atau lebih. Intinya surahnya begitu, suami, ibu. Ya, ibu di sini bisa diganti dengan jaddah juga bisa. Terus ada saudara seibu yang jumlahnya lebih dari satu sama saudara kandung. Di kasus seperti ini ketika dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya jelas Khalifah Umar bin Khattab menyelesaikan ini gimana? Ya sesuai dengan apalah syariatnya begini, ketika ada suami, ada ibu, ini bisa diganti dengan jaddah ya. Ada misalkan dua akhli ada misalkan akh syakik, satu aja kita tulis ya kan. Jadi ketika ada begini kan kayak biasa kita kerjakan. Zotnya berapa Ustaz? Setengah. Ya kan? Ibunya berapa ibu? 1/6 karena jumlah saudara lebih dari satu. Dua akhli berapa Ustaz? 1/3. Akh syakik apa? Asobah. Emang kodratnya asobah kan? Kita cari asul masalah 6. 6 bagi 2 berapa Ustaz? 3. 6 bagi 6 berapa Ustaz? 1. 6 bagi 3 2. Habis nggak Ustaz? 3 tambah 1 berapa? 4. 4 tambah 2 6. Ada nggak sisa lagi? Nangis ini. Nangis. Protes, marah-marah. Siapa yang disalahin? Bapaknya. Bapaknya sampai dibilang himar. Bapaknya sampai dibilang hajar. Gak terima deh, karena bapaknya masa kami gak dapat. Paham? Karena bapaknya. Ini kan jalurnya seibu aja, ibu aja. Ini jalurnya ada apa? Ada ayah juga. Masa karena bapak kami jadi gak dapat? Gak dapat kami. Karena ada bapak, kami jadi saudara kandung kan? Gak dapat. Saudara ibu malah dapat. Paham Ustaz ini? Protes ini, ngamuk-ngamuk di apalah, miso-miso. Bapaknya disate, bilang hajar, bilang himar. Lah, jadi aja kau batu sana, makanya jadi hajariyah masalahnya. Oh, himar, ya, himariyah. Nah, nanti bisa antum lihat masalahnya di kitab Faraid dikasih itu nanti. Sabab nuzul masalahnya itu. Ya, ala kulil penamaannya tadi ada himariyah, ada apa namanya? Hajariyah. Ya, karena ada sabab nuzulnya tadi. Nah, melihat protes tadi itu kan jelas ya, Ustaz. Enggak pantas ya kok anak ya tadi kayak menyampaikan perkataan miso itu pada orang tuanya. Bilang himar, bilang hajar, ya menyalahkan betul ayahnya. Kenapa? Gara-gara ayah ini kami nggak dapat jadi. Melihat itu akhirnya Khalifah Umar beristihad. Tahu Ustaz ya? Beristihad. Bagaimana istihadnya? Dengan cara mentasyrik. Tasyrik itu apa Ustaz? Mengikutkan saudara kandung kepada bagian saudari seibu. Makanya namanya musyarrakah. Ditasyrik itu Ustaz. Diikutkan saja. Daripada nggak dapat misu-misu, jadi diikutkan. Diikutkan gimana? Ya sudah, ini sama-sama dapat 1/3.
Bahagia nggak? Kan yang penting dapat. Jadi berapa tadi? 2. Ya sudah, ibaratnya gini, hartanya 600 juta, 200 juta kan? Dibagi 3. Tinggal dibagi rata. Yang aslinya dibagi 2 kan? Diikutkan aksyakik. Jadi 3 orang. Paham, San? Sehingga nanti jatahnya 200 juta dibagi 3. Dapat nggak aksyakik? Ya, biar nggak misu, biar nggak marah. Ini namanya musyarakah. Tahu? Ibaratnya gini, San. Masalah musyarakah ini, kenapa kok ditaruh setelah pembahasan taksir sama hajab? Seolah, ya ini mungkin Syekh ingin menjelaskan kepada kita, San. Ini seperti pengecualian. Pengecualian di masalah apa? Masalah taksir sama hajab. Jadi kita udah baca sebelumnya, sudah jelasin. Asobah binafsi itu hukumnya gimana? Idzam farada akhadha jami'al mal. Idza baqiya ba'da asabil furud akhadal baqi. Illam yatabaqa syai' istaghraqal furud tarikah. Kan berarti nangis dia kan? Enggak dapat kan? Kita bilang kan sakotu ya kan? Illah talatah ibn abjad. Ini kan bukan ibn abjad, ini kan syakik. Aslinya sudah kan? Rumusannya kalau enggak ada baqi ya sudah, nangislah kamu. Ini pengecualian. Ini pengecualian satu. Di sini enggak. Aksyakik tetap dapat dengan cara ditasyrik, diikutkan dengan bagian tahu Ustaz ya? Nah, ini nanti kalau antum dapetin masalah seperti ini, nah ini pakai apa Ustaz? Ikuti ini Ustaz. Jadi aksyakiknya sudah ditasyrik. Ditasyrik maksudnya diikutkan dia dengan bagian ahli Jadi dia juga mendapatkan bagian ahli Yang berapa tadi? 1/3. Maka dia juga memperoleh itu. Nanti 1/3-nya berapa? Dibagi rata. Sudah Ustaz? Ini. Nanti di sini bisa juga diganti dengan jaddah. Yang penting ada 1/6 saat di sini. Yang penting ada 1/6. Bisa diganti dengan jaddah. Coba kita baca ya. Jadi kata Syekh al-mas'alatul musyarrakah. Al-mas'alatul musyarrakah. Wahia zaujun. Antum lihat saat ini rukun masalahnya. Yang penting antum hafalkan rukun masalahnya. Jadi kalau untuk masalah-masalah yang dia mulaqabah ini, dia fokus kepada rukun masalahnya saja. Apa itu? Inti yang menjadi inti di masalah musyarakah ini. Wahia zaujun wa ikhwatun li ummin. Zauj, harus ada zauj. Wa ikhwatun li ikhwah li umnya harus apa Ustaz? Al-itsnan fa aktsar. Harus 2 lebih. Berarti lebih dari 1. Kalau 1 nggak akan terjadi tasyrik. Kenapa Ustaz? Karena pasti ada sisa, nggak butuh tasyrik. Paham Ustaz? Jadi kalau 1 kan 1/6. Masih ada sisa tuh pasti. Iya, udah aksyakik dapat sisanya. Sehingga kapan nanti kondisinya pasti akan terhabiskan, nggak ada lagi sisa. Itu kalau kondisi apa Ustaz? Saudara seibunya lebih dari 1. Maka itu syaratnya. Ada suami, ada saudara seibu, jumlahnya harus lebih dari 1. Ithnani fa aktsar. Wa sahibatu sudusin, sahibah sudus. Sahibah sudus apa Ustaz? Bisa kata saya. Yang penting yang dapat sudus. Bisa bisa apa Ustaz? Au jaddah. Au jaddah. Nah, udah disebutkan Syekh ternyata. Wa ikhwatun asyiqa. Apa Ustaz? Ikhwah asyiqa, saudara kandung. Jadi saudara kandung. Sudah? Baik 1 atau lebih. Ini kata saya ini bagus nih tafsirnya. Dzukuran, baik laki-laki semuanya tadi kan, laki-laki kan? Atau Ustaz, dzukuran wa inatsan. Dzukuran wa inatsan. Intinya gini Ustaz, yang penting ada laki-lakinya gitu. Mau nanti laki-laki saja atau barang apa? Yang perempuan, maksudnya barang ukhtun syaqiqah. Intinya pasti akan protes enggak aksyakik tadi? Protes lah. Jadi enggak dapat kami kan? La inatsan faqat. La inatsan faqat maksudnya apa? Kalau ukhtun syaqiqah enggak mungkin terjadi tasyrik. Jadi harus aksyakik. Karena nanti gini saat ukhtun syaqiqah dia sahibatul farad. Jadi dia dapat setengah. Nanti masalahnya jadi aul ya. Masalahnya jadi aul. Maka kata Syekh la inatsan faqat. Fala yusyarraku fiha bainal ikhwah. Ini pilihan Syekh. Syekh nyebutkan musyarakah tapi enggak milih musyarakah. Jadi Syekh udah nyebutkan tadi arkan masalah musyarakah. Apa tadi? Zauj, auladul ya kan? Saudara si ibu lebih dari 1.
Nyebutkan sohibatul sudus, atau jadah boleh salah satunya. Terus apa Ustaz? Saudara kandung, baik saudara kandung saja atau saudara kandung sama saudari kandung. Intinya asobah tapi kehabisan. Jadi protes-protes jadi ini kan arkan masalahnya. Kata saya di sini, Masya Allah, Allah, fala yusharraku fiha bainal ikhwah, fala tasyrik fiha bainal ikhwah. Enggak butuh. Enggak butuh apa? Enggak butuh di tasyrik. Wa innama gimana? Wa innama tu'ta sahibatus sudus sudusaha. Siapa nih sahibatus sudus? Atau jaddah. Udah. Jaddah dikasih seperenam. Wa yu'ta az-zawju anisfa. Suami dikasih setengah. Wal ikhwatu lil ummi dikasih berapa? At-thulutsa. Wa yasqutul asyiqqa. Nangislah. Kan enggak lagi sisa. Liktimalil furud al-mas'alata. Karena yang namanya furud sudah menghabiskan masalah semuanya itu. Alal mukhtar katanya. Alal mukhtar ini pilih Syekh. Tapi indah Syafi'iyah ini ada musyarakah saja. Ini antum pakai tasyrik. Nah, ini harus pakai tasyrik antum. Jadi biar enggak sedih kali itu saudara kandung, ya. Sedih kali kan. Malah enggak dapat. Tapi ini ijtihadnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini ijtihadnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa berijtihad demikian? Karena tadi ada protes tadi. Melihat ada saudara kandung yang kemudian sampai apa saat mensyatam ayahnya. Mengatakan ayahnya himar, romel, hajar, yamiyah, bisa juga disebut dengan masalah yamiyah, pokoknya kerikil-kerikil di pantai itu. Jadi mensyatamnya sampai begitu. Jadi melihat kondisi seperti itu, ya Khalifah Umar pun kemudian berijtihad dengan mentasyrik. Saudara kandung juga mendapatkan bagian sepertiga dari saudara seibu. Jadi diikutkan dengan bagiannya saudara seibu, nanti tinggal dibagi rata. Itu saja. Ya, kita cukupkan. Alhamdulillah. Ini apa kegiatan sore? Kegiatan sore apa? Ngaji ya. Kelas apa? Antum istirahat, besok insya Allah kita lanjutkan. Ana minta dari subuh bisa kan? Subuh ya. Dari subuh insya Allah min ba'di subhi ila. Pokoknya ila dulu kan. Ba'di subhi ila. Ya insya Allah ana minta doa saat besok. Ya intinya harus sudah safar, sudah balik ke Boyolali kan. Karena tugas juga di sana. Ya kita usahakan saat anak pastikan bismillah sampai akhir kitab, tapi kayaknya butuh tambahan dari sejak subuh. Anak upayakan sampai siang lah insyaallah. Hisab ini Zat, ya seperti yang antum lihat, dia terdiri pada 3 bahasan saja, taksil, tashih dan juga tauzi. Yang ini jadi tarkisnya. Yang insyaallah ini nanti yang anak akan utamakan. Kalaupun nanti ada masalah-masalah yang lain, nanti kita upayakan bisa menyimpulkannya. Seperti tadi kayak tiba-tiba ada mirathul jadi mal ikhwah, kita akan coba menyederhanakannya saja. Minimal antum tahu ada mirathul jadi mal ikhwah yang bagiannya sudah tidak lagi sama dengan bagian ayah, itu indal jumhur minhum asy-syafi'iyah. Nah, tapi kalau indal hanafiyah sudah otomatis kakek bagiannya pasti sama dengan bagian ayah, ada atau tidak adanya saudara. Nah, gitu saja. Kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Selesai ya tahapan ketiga.